Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri edisi Senin 6 Desember 2021, yang mana di sinetron Buku Harian Seorang Istri memiliki cerita yang sangat rumit untuk dijelaskan, tetapi memiliki adegan yang sangat menegangkan dan pastinya sangat sayang jika kita lewatkan. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, ada baiknya buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan info-info tentang sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan saya ulaskan di setiap episodenya. Oke sahabat, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kehidupan Lula dan Pasha cukup membuat kita prihatin dan sangat menyedihkan. Tetapi hari ini setidaknya dia tidak perlu khawatir lagi jikalau hanya untuk sekedar biaya makan mereka. Karena walaupun dengan secara tidak langsung, Fajar telah membantu mereka dengan meminta agar Lula dapat bekerja kepada dia. Tapi Bu Farah yang sebelumnya tidak diberitahukan bahwa Lula telah bekerja di perusahaan Cahaya Nanda milik Fajar cukup marah dengan kehadiran Lula di kantor itu. Yang menyedihkannya lagi, di saat Lula ingin menjelaskan dan menyebut Ibu Farah dengan sebutan Mama, Ibu Farah sontak memaki Lula dan mengatakan jangan panggil Mama karena dia telah memutuskan hubungan dengan Pasha. Beruntungnya Fajar segera menghampiri mereka sehingga Ibu Farah maksudnya, tak bisa melakukan apa-apa terhadap Lula. Tak lama kemudian Koko pun datang dan kala itu juga Fajar mengajak mereka untuk ke taman. Di situ sangat mengejutkan bahwa Fajar telah menyiapkan acara syukuran untuk Koko. Saat itu juga Koko pun terharu dengan apa yang telah dilakukan Fajar dan mengatakan di dalam hati bahwa Tante Merlin telah salah menilai Fajar. Di situ juga Koko berjanji di dalam hatinya, seusai grand final dia pasti akan menerima Fajar walau menang ataupun kalah. Di situ juga terlihat Dewa yang datang di acara mereka terkejut saat melihat Lula ada di kantor Fajar. Dan Dewa pun menanyakan pada staf Fajar kenapa Lula bisa berada di sini. Dan Fajar yang mendengar mereka akhirnya mendatangi Dewa dan mengatakan bahwa dia telah mengajak Lula bekerja di sini. Di sisi lain, Friska yang mengetahui bahwa Pasha telah bekerja kembali ke perusahaan perisai Dewa akhirnya memiliki rencana yang buruk untuk Pasha. Dia menyuruh anak buah Kevin untuk membawa Pasha yang notabene tidak bisa melihat rencana buruk mereka. Tetapi di situ Lula yang akan membantu teman kerjanya untuk bekerja di lapangan. Secara kebetulan mereka melewati kantor perisai Dewa dan ingin melihat keadaan Pasha yang pertama kali kerja di sana. Tetapi Lula dan Koko cukup dikagetkan bahwa Pasha di sana terlihat sedang akan menaiki mobil yang ternyata itu adalah komplotan anak buah Kevin. Mereka yang mengetahui lalu mengejar, tetapi sangat tidak mungkin mereka dapat menang melawan para lelaki itu. Dan akhirnya Koko pun menelpon Fajar. Di sana juga terlihat ada Lucky dan akhirnya Lucky pun bersama-sama mengejar mobil yang membawa Pasha. Di situ pun Lucky meminta bantuan kepada Dewa dengan mengatakan bahwa Tony telah menculik Pasha dan akhirnya Dewa pun membantu mencari Pasha walau anaknya Junior sedang dalam keadaan sakit. Dan tibalah Pasha di suatu tempat. Kecurigaannya terhadap sesuatu yang ia dengarkan bahwa itu sepertinya ada yang tidak beres. Ternyata benar, mereka membawa Pasha ke hadapan Kevin dan komplotannya. Dan sungguh tega mereka mempermainkan orang buta seperti Pasha. Dan bukan di situ saja, Pasha pun dihajar oleh mereka. Beruntungnya rombongan Fajar pun telah tiba dan akhirnya pertarungan pun terjadi.
Dan di situ pun Dewa juga telah tiba membantu mereka yang mengeroyok rombongan Fajar. Dan pengeroyokan tersebut bisa berakhir setelah Nana mengatakan bahwa dia telah menelpon polisi, sehingga rombongan Tony pun kabur. Di situ terlihat Roni yang ingin memeras Fajar, yang mengetahui bahwa Fajar mendukung Koko dengan mengebom SMS yang membuat Koko bisa jadi finalis audisi tersebut. Di situ pun Roni nyaris saja mengatakan, tetapi entah karena dia tidak berani kepada Fajar atau memang tidak tega melihat Koko, akhirnya Roni pun mengalihkan pembicaraannya. Di cerita lain, Lula dan Pasya dikagetkan dengan penemuan bahwa mereka menemukan surat pernikahan sirih ibunya dengan Rama Buana. Di situ pun terbuka juga pikiran Pasya bahwa berkas tersebut bisa menjadi bukti bahwa dia berhak menerima warisan atas keturunan Rama Buana. Akhirnya walaupun telah larut malam, dia pun meminta agar Lula dapat mengantarkannya ke rumah keluarga Buana. Setibanya di rumah keluarga Buana, mereka sudah tak kaget lagi bahwa mereka sedang dibicarakan dari belakang. Dan di situ pula Pasya menunjukkan surat menyatakan bahwa ibunya pernah menikah sirih dengan ayahnya, yaitu Rama Buana, sehingga terbuktilah bahwa Pasya adalah anak dan masih keturunan Rama Buana. Dan di situ juga Pasya pun mengungkitkan tentang warisan. Ibu Farah yang tidak terima dan melihat surat tersebut langsung menyobek surat tersebut dan mengatakan bahwa itu tidak berarti apa-apa untuk dirinya. Namun Lula yang telah memfotokopi surat itu mengatakan bahwa itu hanyalah sekedar fotokopi yang ia sobek karena surat yang asli masih tersimpan sangat aman. Di situ juga Pasya mengatakan bahwa jika pihak keluarga Buana tidak memberikan atas haknya, maka Pasya akan melakukan perlawanan lewat jalur hukum, dan itu sangat berpengaruh buruk bila Pasya melakukan itu, dan yang pastinya akan membuat jelek keluarga besar Rama Buana, dan orang pun pasti mengetahui kejelekan keluarga tersebut. Akhirnya, untuk menahan agar semua itu tidak terjadi, Ibu Farah memainkan taktiknya dengan meminta waktu yang cukup lama dengan alasan dia akan menghitung keseluruhan jumlah harta yang bisa dia bagi untuk Pasya. Walau sepertinya tidak mungkin Pasya akan mendapatkan warisan itu karena Ibu Farah terlihat cukup licik. Di depan anak-anaknya dia mengatakan bahwa omongannya bisa dipegang, dan setelah Pasya dan Lulu pergi, Ibu Farah balik menyerang Nana yang adalah kakak kandung dari Lula dengan menyebut semua kesalahan adik kandungnya. Walau Dewa cukup membela Nana, tetapi ucapan Ibu Farah cukup menyakiti hati yang paling dalam dari seorang istri Dewa Buana. Oke sahabat, mungkin sampai di sini alur cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Nantikan episode berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.